Sebelum saya sambung dulu yang tadi, apa yang bisa kita buat di rumah sebelum kita segera bawa. Nah, kalau kata-kata promosinya adalah kalau sakit sekarang, berobat sekarang. Kalau tunda berobat, tunda juga sembuhnya. Kalau sembuh, kalau mampus, nah, kasarnya demikian kira-kira. Iya. Nah, kita sudah ada 3 angka kejadian kematian. Nah, untuk pencegahan, saya kira sudah sering diwartakan oleh teman-teman di tingkat puskesmas. Dan bahkan kalau kita menyebut 3M ya, Ibu dan Ibu dokter, bukan hal yang baru untuk masyarakat kita dengar 3M. Jadi prinsip utama pencegahan baik DBD maupun malaria adalah PSN berkualitas. Apa Pak? PSN yang berkualitas. Nah, apa itu PSN? Adalah pemberantasan sarang nyamuk yang berkualitas. Nah, kualitasnya itu kita ukur kalau kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk itu dia serempak, kontinu dan menyeluruh. Artinya seperti dijelaskan oleh Ibu Kabit tadi, bahwa dia butuh tempat dia berkembang dan sebagainya, lalu dia masih punya kemampuan untuk terbang. Kalau hanya satu rumah saja yang melakukan PSN, tidak bermutu, tidak kuat itu karena nyamuk masih bisa terbang dari tetangga. Maka dia harus serempak bersama-sama satu lingkungan, menyeluruh itu pada satu hari itu, sehingga kita memangkas nyamuk ini untuk berkembang biak. Lalu mesti kontinu, sebenarnya kurang lebih teorinya itu kurang lebih 8 kali, 8 minggu berturut-turut itu, atau 2 bulan paling minimal. Itu kita lakukan hal itu terus menerus sehingga nyamuk tidak punya kesempatan untuk berkembang biak yang akhirnya menularkan virus tadi. Nah, 3M yang kita maksud seperti yang Bapak Ibu pendengar mungkin sudah sering dengar, masyarakat sekalian. Itu pertama, kita menguras tempat penampung air, kemudian menutup tempat-tempat penampungan air, lalu mendaur ulang berbagai barang bekas yang berpotensi menjadi tempat tempat air ketika hujan, lalu menjadi tempat bersarang. Kenapa demikian? Seperti dikatakan Ibu dokter dengan Ibu Kabit tadi, nyamuk ini sedang tinggal di air yang bersih, yang bukan alas tanah, artinya wadah plastik atau tempat kita menampung air atau bahkan di selokan-selokan. Tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Sehingga tempat-tempat seperti itu maka akan connect tadi kalau kasusnya ternyata banyak di kota. Kalau tempat media seperti tadi, kalau kita banyak bekas minuman dan lain-lain yang akhirnya kita abaikan untuk jadi sarang nyamuk, sampah seperti itu kita lihat nyatanya lebih banyak di kota, selain karena memang sebab-sebab lain. Nah, sehingga di M itu kita fokus di tempat yang kita perhatikan, menguras tempat penampungan air. Pasti tempatnya airnya tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian menutup tempat penampungan air supaya nyamuk tidak punya kesempatan masuk dan bertelur. Kemudian disarankan mendaur ulang atau mengubur kalau kita tidak bisa daur ulang. Tempurung kelapa misalnya yang terbuka atau menghadap ke arah atas saat hujan, lalu menampung air yang sedikit saja sudah bisa menjadi. Kemudian saat ini meningkatnya kasus, kita juga perlu perhatikan juga plusnya adalah anak-anak kita mungkin sebelum ke sekolah dioles dulu minimal minyak kayu putih atau lotion untuk penyamuk tidak gampang pindah, atau kita menanam pakai lotion.